Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbun Putra, NIM 19067025, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya bersama dengan teman saya Hasanul Irpando akan membuat sebuah video presentasi untuk perbaikan ujian akhir semester dasar-dasar pemrograman. Di sini kami telah memperbaiki program kami sebelumnya, yang mana tentang program menghitung kasus COVID-19, dan inilah hasil program yang telah kami perbaiki. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang prosedur dan fungsi, dan nantinya teman saya Hasanul Irpando akan menerangkan beberapa materi lainnya. Baiklah, pada prosedur nama kita di sini kami menggunakan prosedur non parameter. Itunya prosedur spasi nama titik koma, enter, begin, dan pada text color kami menggunakan light green atau hijau terang, dan unit len nama Hasanul Irpando dan unit len NIM .2 19067008 dan unit len Prodi Pendidikan Teknik Mesin, dan unit len nama Rimbun Putra, dan unit len NIM 19067025 dan unit len Prodi Pendidikan Teknik Mesin, dan N titik koma. Dan pada fungsi menu ini kami menggunakan fungsi parameter karena di sini kami menyediakan beberapa pilihan, yaitunya ada 3 pilihan di sini. Bisa kita lihat pada pilihan yang pertama, yaitunya 1. Menghitung persentase penduduk yang positif COVID-19. Dan pada pilihan yang kedua kami menyediakan pilihan, yaitunya menghitung perbandingan pasien COVID-19 di Kota Padang. Dan pada pilihan yang terakhir atau pilihan yang ketiga, kami menyediakan pilihan identifikasi suhu Anda dan unit len. Right, buka kurung koma, tentukan pilihan, spasi titik 2, spasi koma, tutup kurung titik 2, dan unit len, buka kurung pilih, tutup kurung titik koma, dan unit len, buka kurung koma, tutup kurung dan titik koma. Menu titik 2 sama dengan pilih, titik koma, dan N titik koma. Pada fungsi kasus positif ini kami menggunakan fungsi parameter karena di sini kami ada A dan B. Dan untuk text colornya kami menggunakan yellow atau warna kuning, dan pada white masukkan jumlah penduduk yang positif COVID-19, dan read len, buka kurung A, tutup kurung titik koma, dan right, masukkan jumlah penduduk di tempat tersebut, dan read len, buka kurung B, tutup kurung titik koma. Kasus positif titik 2 sama dengan buka kurung A garis miring B tutup kurung kali 100 titik koma, dan unit len titik koma, dan right len, buka kurung titik koma, jumlah penduduk yang positif di tempat tersebut, spasi koma di atas dan koma di bawah. Kasus positif titik 2 titik 2 koma di bawah dan koma di atas, spasi persen dan koma di atas, tutup kurung dan titik koma, dan N titik koma. Dan itulah yang dapat saya terangkan, dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya Hasanul Irpando. Dan kepada teman saya Hasanul Irpando saya persilahkan, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Irpando dengan NIM 19067008 di Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Sebelumnya terima kasih kepada Rimbun Putra yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kita akan buka aplikasi Pascal terlebih dahulu.
Nah, ini merupakan program menghitung kasus COVID-19 yang programnya telah kami perbaiki. Langsung saja saya akan mulai penjelasannya. Di sini ada program menghitung kasus COVID-19 titik koma menggunakan user CRT dengan variabel A, B, C, I, pilih titik 2 dalam bentuk integer titik koma. Lalu hasil titik 2 dalam bentuk real titik koma. Lalu ulang titik 2 dalam bentuk char titik koma. Lalu di sini ada prosedur nama yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Begitu juga dengan function menu dan function kasus positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian function cek suhu, function perbandingan, dan perulangan atau yang disebut looping. Dan di sini kami menggunakan looping repeat until. Baik, saya akan memulainya. Function cek suhu. Function cek suhu ini titik 2 dalam bentuk real titik koma. Lalu variabelnya ada suhu titik 2 dalam bentuk real titik koma. Lalu begin tag colornya like cyan atau biru terang ya titik koma. Lalu write masukkan write buka kurung koma atas masukkan suhu tubuh Anda titik 2 koma atas dan tutup kurung titik koma red line suhu dalam kurung suhu titik koma. Nah, di sini kita akan menginputkan besar suhu kita. Mungkin kita akan perumpamaan kita mencek suhu pada menggunakan alat-alat cek suhu ya. Lalu kita akan masukkannya di sini nantinya. Lalu di sini ada if, penggunaan if dan else. If suhu kecil dari 18 dan right len dalam kurung titik koma Anda mayat hidup. Nah, berarti di sini jika suhu kita kecil dari 18 derajat lah ya, maka akan ditulis Anda mayat hidup. Lalu else if suhu kecil dari 28 dan right len dalam kurung titik koma atas suhu Anda terlalu rendah, koma harap cek di rumah sakit terdekat, titik koma atas tutup kurung. Else, nah di sini jika suhu kita kecil dari 20 antara 18 dan 28 maka akan dituliskan suhu Anda terlalu rendah, harap cek di rumah sakit terdekat. Lalu else if suhu besar dari 38 dan right len buka kurung koma atas suhu Anda tinggi, suhu Anda diragukan, harap cek di rumah sakit terdekat, atas tutup kurung. Nah, di sini tidak menggunakan sesudah right len-nya tidak menggunakan titik koma. Lalu else right len buka kurung koma atas suhu Anda normal, selalu jaga kesehatan ya, koma atas tutup kurung titik koma. Nah, di sini maksud suhu Anda normal berarti jika suhu kita berada di antara 28, besar dari 28, kecil dari 38. Nah, berarti sekitar 28,1, 28,2 sampai 37,9 itu akan dituliskan suhu Anda normal, selalu jaga kesehatan ya. Nah, akan dituliskan hasil outputnya nanti yang ini. Lalu di sini ada function perbandingan. Nah, maaf ya, banyak kali keluar. Function perbandingan. Pada function perbandingan ini menggunakan tipe data real, titik koma,
dengan variabel a, b, d, x, y, z. Titik 2 dalam bentuk real titik koma. Lalu begin. Tag colornya di sini ini min 65306 ini saya masukkan warna ini pada aplikasi Pascal ini. Jadi kemungkinan jika program ini dibuka di laptop atau komputer ya, mungkin bisa jadi warnanya akan sama. Ini warna pink. Jika mungkin bisa dibaca maka akan keluar warna pink gitu ya. Titik koma. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh, ini hanya cuman warna gitu. Lalu di sini kita write buka kurung, koma atas, masukkan banyak pasien terpapar COVID-19. Lalu titik 2, koma atas, tutup kurung, titik koma, read line dalam kurung A, titik koma. Lalu write buka kurung, koma atas, masukkan banyak pasien tidak terpapar COVID-19, titik 2, koma atas, tutup kurung, titik koma, read line dalam kurung B, titik koma. Lalu write buka kurung, koma atas, masukkan banyak penduduk di tempat tersebut, titik 2, koma atas dan tutup kurung, titik koma, read line dalam kurung B. Lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu di sini ada rumus atau pernyataan X titik 2 sama dengan A ditambah B titik koma. Lalu Y titik 2 sama dengan dalam kurung A bagi B bagi X lalu dikali D titik koma. Lalu Z titik 2 sama dengan dalam kurung B bagi X lalu dikali D titik koma. Write line dalam kurung Y titik 2 titik 2 koma atas titik 2 koma atas koma Z titik 2 titik 2 titik koma lalu N titik koma. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini kita akan menginput banyak pasien terpapar COVID-19. Maka kita akan menginput misalnya terserah ya. Misalnya kita akan masukkan entah itu 1, 2, 3, terserah. Lalu di read line A, lalu kita akan masukkan banyak pasien yang tidak terpapar COVID-19. Maka akan di read line B. Maka selanjutnya masukkan banyak penduduk di tempat tersebut, maka akan read line D. Ini kita disuruh untuk menginput ya berapa bilangannya. Lalu di sini ada X A tambah B, berarti di sini X ini merupakan penjumlahan dari A ditambah B. Lalu Y di sini menjelaskan A dibagi X tadi A ditambah B. Nah, di sini berarti X ini sudah dijelaskan pada sebelumnya, lalu dikali D. Lalu untuk Z ada B dibagi X dikali D. Lalu right line Y, berarti hasil dari Y ini akan ditampilkan pada bagian right line ini. Y titik 2 titik 2 titik 2 2 titik 2 2. Ini maksudnya berarti jika nanti hasil outputnya terlalu banyak maka akan dibatasi dengan 2 ini. Saya juga lupa ya. Lalu di sini akan dituliskan titik 2, Z. Nah, Z ini adalah hasil dari B bagi X kali D ini ya, yang sudah dijabarkan sebelumnya. Lalu juga dibatasi banyak bilangan berikutnya. Titik koma lalu N titik koma. Nah, lalu di sini ada perulangan atau looping, repeat until. Nah, di sini merupakan program utamanya juga ya. Dimulai dengan begin, repeat, clear screen, lalu di sini panggil prosedur nama tadi, lalu kita akan memilih cache pilih off, lalu kita dituliskan 1
hasil titik 2 sama dengan kasus positif. Nah, ini adalah merupakan function kasus hasil dari kasus bukan, maaf. Ini merupakan 1.2 hasil titik 2 sama dengan kasus positif ini merupakan pemanggilan pada function kasus positif ini. Maka jika kita memilih bagian nomor 1, maka akan dijalankan function kasus positif ini. Maka kita akan disuruh untuk memasukkan jumlah penduduk yang positif COVID-19, lalu masukkan jumlah penduduk yang di tempat tersebut. Maaf, saya akan agak sedikit grogi. Lalu pada hasil akhirnya, nah ini. Nah, jadi di sini akan dipanggil hasil dari penginputan tadi yang dikerjakan oleh beberapa rumus ini. Lalu begitu selanjutnya berlaku ya untuk 1, 2, 3. Maka akan tampillah function yang dijelaskan pada sebelumnya. Lalu else right len buka kurung koma atas, nomor yang Anda masukkan salah, koma atas, tutup kurung, titik koma. Nah, di sini jika kita memilih selain dari nomor ini, function ini mungkin ya, maka akan keluar output nomor yang Anda masukkan salah. Lalu diakhiri dengan n titik koma, right len titik koma, right buka kurung koma atas, Anda ingin mencoba kembali dalam kurung y atau t, tutup kurung, titik 2 koma atas, tutup kurung, lalu di read line ulang, lalu until upcase. Nah, ini until upcase berarti mengulang kembali case pilih off ini ya, dalam kurung ulang, sama dengan maaf, saya salah menjelaskan. Lalu until upcase ini kita setelah menyelesaikan programnya, jika kita mengetikkan huruf T titik koma lalu N titik, maka berakhir program ini. Baik, kita akan cobakan program ini bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini akan tampil ya output yang sudah diurutkan pada program utamanya. Ada file prosedur menu bagian atas yang berwarna hijau, lalu ada judul program menghitung persentase COVID. Nah, di sini pada bagian judul, lalu di sini ada function menu tadi. Maka kita akan masukkan pilihan. Kita akan coba satu persatu. Kita akan pilih satu. Masukkan jumlah penduduk yang positif COVID-19. Nah, kita akan masukkan misalnya 10 orang. Lalu masukkan jumlah penduduk di tempat tersebut. Misalnya jumlah di suatu tempat itu atau di sebuah perkotaan gitu ya, jumlah penduduknya sekitar 100 orang misalkan. Maka akan keluar hasil jumlah penduduk yang positif di tempat tersebut adalah 10%. Anda ingin mencoba kembali. Nah, di sini merupakan pemanggilan repeat until tadi ya. Kita akan mencobanya kembali ya. Kita akan ketik ya. Nah, kita akan mencoba yang nomor 2, menghitung perbandingan pasien COVID-19 di kota Rimbun. Nah, di sini akan keluar tampilan berwarna pink ya. Lalu kita akan masukkan banyak pasien yang terpapar COVID. Misalnya kita akan masukkan 10 orang lagi. Banyak pasien yang tidak terpapar berarti misalnya tadi ada 100 orang yang
yang tidak terpaparnya ada 90 orang. Lalu masukkan banyak penduduk di tempat tersebut. Maka kita akan masukkan misalnya di tempat tersebut ada 100 orang. Nah, akan keluar hasil perbandingannya, yaitu 10 berbanding 90. Berarti yang terpapar COVID ada 10 dan yang 90 ini untuk yang tidak terpapar pada jumlah penduduk 100 orang itu. Lalu Anda ingin mencoba kembali Y atau T. Nah, kita akan mencoba yang selanjutnya. Kita akan pilih nomor 3, mengidentifikasi suhu. Nah, kita akan masukkan suhu. Suhu berarti kita misalnya kita sesudah dicek menggunakan alat suhu, maka misalnya kita mendapatkan besar suhu 25 derajat. Maka akan tampil suhu Anda terlalu rendah, harap cek di rumah sakit terdekat. Nah, jika suhu kita 25 derajat, suhu Anda terlalu rendah, harap cek di rumah sakit terdekat. Yang ingin mencoba kembali, ya kita akan coba lagi. Kita coba identifikasi suhu dulu ya. Kita masukkan suhu tubuh Anda, ya misalnya suhu kita 17. Anda mayat hidup. Ya nggak mungkin lah ya, misalnya suhu seseorang itu 17 derajat gitu ya. Itu terlalu dingin itu. Lalu mencoba kembali ya. Nah bagaimana yang saya ucapkan tadi, yang saya sebutkan tadi ya. Suhunya yang normal itu antara 28 dan 38 gitu ya. Tentukan pilihan, kita akan pilih nomor 1, masukkan suhu tubuh Anda. Kita coba 28,1. Itu kan masih antara 38 antara 28 dan 38 gitu ya. Maka akan keluar output suhu Anda normal. Nah, gitu ya. Jadi suhu Anda normal, selalu jaga kesehatan ya. Apakah ini mencoba kembali? Kita coba lagi. Identifikasi suhu tadi ya. Misalnya 39. Nah, suhu Anda tinggi, suhu Anda diragukan, harap cek di rumah sakit terdekat. Ya mungkin itu kan suhu diragukan ini maksudnya mungkin kita dalam keadaan demam atau gimana ya, terlalu tinggi ya, terlalu panas gitu. Anda ingin mencoba kembali Y atau T. Nah, maka sudah kita coba semua ya. Maka kita selesaikan program ini. Kita ketik T. Selesai. Nah, dengan berakhirnya tadi penjelasan identifikasi suhu itu, maka berakhir pula lah penjelasan saya tentang function-function yang terdapat pada perbaikan program ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.